Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan sebuah soal. Terdapat 4 buah roda A, B, C, dan D dengan jari-jari berturut-turut 5 cm, 8 cm, 4 cm, dan 10 cm. Jika roda A diputar berlawanan jarum jam dengan kecepatan sudut 36 radian per second, tentukan kelajuan linier roda D. Kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Diketahui bahwa jari-jari roda A 5 cm, roda B 8 cm, roda C 4 cm, roda D 10 cm, dan kecepatan sudut dari roda A 36 radian per sekon. Tanyakan yaitu kecepatan linier dari roda D atau VD. Kecepatan linier dapat dicari dengan menggunakan persamaan V sama dengan omega dikali R, di mana V adalah kecepatan linier, omega adalah kecepatan sudut, dan R adalah jari-jarinya. Sebelum menjawab soal, teman-teman perlu mengetahui bahwa penerapan gerak melingkar beraturan dapat ditemui dalam hubungan roda-roda yang dijelaskan sebagai berikut, di mana ketika ada dua buah roda yang dihubungkan dengan tali atau dua buah roda yang bersinggungan, katakanlah saja ini roda 1, roda 2, maka kedua roda tersebut memiliki kecepatan linier yang sama, atau V1-nya akan sama dengan V2-nya. Selanjutnya, ketika ada dua buah roda yang memiliki poros yang sama atau seporos, maka kedua roda tersebut akan memiliki kecepatan sudut yang sama, atau omega 1 akan sama dengan omega 2. Kembali ke soal, di soal diketahui bahwa roda C dan roda D ini satu poros, sehingga roda C dan roda D memiliki kecepatan sudut yang sama, atau omega C sama dengan omega D. Maka untuk mencari kecepatan linier dari roda D, kita perlu mencari tahu dulu besar dari kecepatan sudut dari roda C. Pada soal diketahui bahwa kecepatan sudut roda A yaitu 36 radian per sekon. Maka setelah itu kita harus mencari besar dari kecepatan linier roda A, yang dirumuskan VA sama dengan omega A dikali dengan RA. Kita substitusikan nilainya 36 dikali 5, sehingga didapatkan kecepatan linier roda A yaitu 180 cm per second. Selanjutnya, pada soal terlihat bahwa roda A dengan roda B itu bersinggungan, namun arahnya berlawanan arah. Kita tahu sebelumnya bahwa ketika dua buah roda saling bersinggungan, maka dia akan memiliki kecepatan linier yang sama, yang artinya VA akan sama dengan VB, yaitu 180 cm per second. Lalu terlihat pada soal bahwa roda B dan roda C itu terhubung dengan sebuah tali. Dijelaskan sebelumnya bahwa ketika dua buah roda dihubungkan dengan tali, maka dia akan memiliki kecepatan linier yang sama, atau VB sama dengan VC, yaitu 180 cm per second. Dari sini kita bisa mencari besar omega C-nya, yaitu VC sama dengan omega C dikali dengan RC. Maka omega C sama dengan VC dibagi RC. Kita substitusikan nilainya 180 dibagi 4. Hasilnya adalah 45 radian per second. Karena roda C dan roda D seporos, sehingga dia memiliki besar kecepatan sudut yang sama, maka kecepatan linier dari roda D adalah omega D dikali dengan RD, yaitu 45 dikali dengan 10, sehingga hasilnya yaitu 450 cm per second. Sehingga didapatkan besar kecepatan linier dari roda D yaitu 450 cm per second. Sebuah bola yang terikat pada ujung tali diputar melingkar vertikal dengan kelajuan tetap 3,4 meter per second. Jika massa bola 0,35 kg dan jari-jari lingkaran 85 cm, tentukan secara berurutan nilai tegangan tali ketika berada di P dan Q. Pertama, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dalam soal. Diketahui kelajuannya 3,4 meter per second. Massa bola 0,35 kg, jari-jari bola 85 cm, konversikan ke meter 0,85 meter. Tanyakan tegangan tali ketika bola berada di titik P atau TP dan titik Q atau Q. Pertama, kita akan meninjau dulu bola ketika ada di titik P. Jika kita gambarkan seperti ini. Pertama,
kita gambarkan dulu gaya yang bekerja pada bola. Tentunya ada gaya berat yang selalu menuju ke bawah. Ada juga gaya tegangan tali yang menuju pusat. Ketika bola berada di titik P, gaya tegangan tali dan gaya berat akan menuju pusat, sehingga kedua gaya ini akan berperan sebagai gaya sentripetalnya. Berdasarkan hukum kedua Newton, yaitu sigma Fs sama dengan m dikali As, di mana As ini merupakan percepatan sentripetal yang dirumuskan dengan As sama dengan V kuadrat dibagi R. Selanjutnya, kita masukkan gaya-gaya yang bekerja. Karena kedua gaya ini searah, maka T ditambah W sama dengan M dikali V kuadrat dibagi dengan R, sehingga T-nya itu sama dengan M dikali V kuadrat dibagi dengan R dikurangi W. W merupakan gaya berat yang dirumuskan dengan W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi, dengan nilai percepatan gravitasi ini yaitu 10 meter per second kuadrat, sehingga T sama dengan M dikali V kuadrat dibagi dengan R dikurangi massa dikali percepatan gravitasi, sehingga didapat T sama dengan 0,35 dikali 3,4 dikuadratkan dibagi dengan 0,85 dikurangi 0,35 dikali 10. Didapatkan hasilnya adalah 1,26 Newton. Maka besar tegangan tali di titik P yaitu 1,26 Newton. Selanjutnya, yang kedua, kita akan mencari besar tegangan tali di titik Q yang digambarkan sebagai berikut. Sama seperti sebelumnya, pertama, kita akan meninjau gaya-gaya yang bekerja pada bola. Tentu ada gaya tegangan tali yang menuju pusat, lalu ada juga gaya berat yang menuju ke bawah. Pada kasus ini, gaya berat yang arahnya ke bawah harus diproyeksikan sejajar dengan gaya tegangan tali. Maka, dengan besar sudut di sini 37 derajat, maka akan ada gaya WY dan gaya WX. Bola bergerak searah sumbu Y, maka kita akan meninjau gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu Y saja. Dengan menggunakan hukum kedua Newton, kita masukkan gaya yang bekerja pada arah sumbu Y saja, yaitu P min WY sama dengan M dikali KS. Kenapa bertanda negatif? Karena kedua gaya tersebut berlawanan arah. Kita asumsikan gaya yang menuju arah pusat bertanda positif. Dengan WY ini, WY sama dengan W cos 37 derajat. Sehingga jika kita gunakan WY sama dengan M dikali V kuadrat per R ditambah W cos theta. Substitusikan nilainya 0,35 dikali 3,4 dikuadratkan dibagi dengan 0,85 ditambah 0,35 dikali 10 dikali cos 37 derajat. Hasilnya yaitu 7,56 Newton. Maka didapatkan besar tegangan tali di titik P adalah 1,26 Newton, sedangkan besar tegangan tali di titik Q yaitu 7,56 Newton. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.